Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Amin. Baik, hari ini Ibu akan membahas materi yang sebelumnya sudah kalian rangkum. Nah, kita akan membahas pertama mengenai ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terjadi antar atom-atom logam, di mana ikatan ini berhubungan dengan gaya tarik-menarik antara inti atom dengan elektron terluarnya. Nah, gaya tarik-menarik antara inti atom dengan elektron terluarnya itu sangat lemah. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Yang bertanda positif itu adalah inti atomnya. Dan yang berwarna biru di sekelilingnya itu adalah elektron-elektronnya yang bertanda negatif. Perhatikan gambar di samping ini, di mana yang bertanda positif itu adalah inti atom, dan berwarna biru itu adalah elektron-elektron yang bertanda negatif. Karena gaya tarik-menarik inti atom dengan elektron terluarnya itu sangat lemah, sehingga menyebabkan elektron dari satu inti bisa bergerak ke inti yang lainnya, sehingga elektronnya bisa tersebar di sekitar inti-inti ini meskipun bukan elektron dari inti yang sama. Gitu. Itu kenapa disebutkan gaya tarik-menariknya lemah. Selanjutnya ada bentuk molekul. Bentuk molekul yang akan kita pelajari adalah bentuk molekul dari teori VSEPR, di mana VSEPR ini merupakan singkatan dari Valency Shell Electron Pair Repulsion. Nah, bagaimana untuk menentukannya? Ini dilihat dari gaya tolak-menolak antara pasangan elektron di atom pusat. Nah, pasangan elektron yang sudah kalian ketahui itu kan ada PeB. Nah, ada PeB pasti ada PeI. PeB itu pasangan elektron bebas, sedangkan PeI itu pasangan elektron ikatan. Kalau PeB berarti dia pasangan elektron yang tidak dipakai di atom pusat. Nah, ini dia contoh dari PeB-nya. Jadi dia elektron punya atom pusat yang tidak dipakai. Sedangkan PeI itu adalah elektron pusat yang dipakai bersama dengan elektron lain. Contohnya yang ini. Ini dia PeI. Ini PeB, ini PeI, pasangan elektron ikatan. Nah, karena yang dilihat adalah berdasarkan gaya tolak-menolak atau repulsi, otomatis kita harus tahu bagaimana kekuatan gaya tolak-menolak di inti atom. Nah, perhatikan. Gaya tolak-menolak antara pasangan elektron ikat dengan pasangan elektron ikat itu jauh lebih rendah daripada pasangan elektron ikat dengan pasangan elektron bebas. Dan pasangan elektron ikat serta pasangan elektron bebas jauh lebih rendah daripada pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas. Nah, contohnya perhatikan di sini. Ini pasangan elektron ikat semua. Artinya, jarak dari pasangan elektron ikat ke pasangan elektron ikat itu akan sama semuanya. Nah, berbeda dengan pasangan elektron ikat dengan pasangan elektron bebas. Kalau pasangan elektron ikat dengan pasangan elektron bebas, jaraknya akan lebih jauh daripada pasangan elektron ikat dengan pasangan elektron ikatnya. Gitu. Jadi jarak ini dengan ini akan lebih jauh daripada ini dengan ini. PeB dengan PeI lebih jauh daripada PeI dengan PeI-nya. Gitu. Dan PeB dengan PeI akan lebih dekat daripada PeB dengan PeB-nya. Contoh yang PeB dengan PeB-nya akan Ibu sajikan di slide berikutnya. Sampai sini dapat dipahami? Selanjutnya, karena tadi kita sudah tahu ada PeB dengan PeI, selanjutnya hal yang harus diperhatikan dalam membuat bentuk molekul. Tadi sudah Ibu terangkan
bahwa ada PEI, ada PEB, dan ada gaya tolak-menolak atau repulsi. Nah, ketiga inilah yang harus diperhatikan dalam membuat bentuk molekul. Contoh soal. Contoh soal berikut akan menjelaskan beberapa cara untuk kalian nanti bisa membuat bentuk molekul. Pertama, contoh soal untuk membuat senyawa BeCl2. Cara untuk menentukan bentuk molekul dari senyawa BeCl2, pertama kita harus tahu konfigurasinya dulu, di mana Be nomor atomnya 4 dan Cl nomor atomnya 17. Sehingga akhirnya akan diperoleh Be akan melepaskan 2 elektron dan Cl akan menarik 1 elektron. Selanjutnya, tentukan atom pusatnya dari BeCl2. Di sini lihat banyak atom yang paling sedikit. Antara Be dengan Cl itu kan ada 2. Nah, Be-nya ada berapa di sini? Ada 1 dan Cl-nya di sini ada 2. Mana yang paling sedikit anggotanya? Be. Maka Be yang akan menjadi atom pusat. Nah, Be cuma ada 1, Cl ada 2. Selanjutnya, setelah kita menentukan siapa yang akan menjadi atom pusat, baru kita tentukan struktur Lewisnya. Nah, Be akan melepaskan 2, sedangkan Cl akan menarik 1. Karena Be belum stabil, karena dia harus melepaskan 2, maka 1 elektron Be akan ditarik oleh Cl yang lainnya. Gitu. Sehingga terbentuklah BeCl2. Nah, setelah kita membuat struktur Lewisnya, tentukan jumlah pasangannya. Kemudian tentukan ada berapa PEB dan ada berapa PEI dalam atom pusat. Jumlah pasangan di sini, jumlah pasangan dalam atom pusat ya. Bukan semuanya, tapi dalam atom pusat saja. Kemudian setelah itu tentukan tolak menolaknya atau repulsinya. Nah, karena kita sedang berbicara tentang BeCl2, perhatikan di sini. Ada berapa jumlah pasangan di atom pusat? Ada 2. Maka ada 2 atom pusat, ada 2 pasangan. Nah, selanjutnya ada PEB tidak? Lihat di atom pusat. Ada elektron dari Be yang bebas tidak? Kalau tidak ada, berarti PEB-nya 0. Kemudian lihat, ada PEI tidak? Pasangan elektron ikat. Jadi elektron dari Be yang berikatan dengan Cl tentu ada. Ini dia. Maka karena ada 2, maka diisi PEI-nya 2 pasang. Nah, kemudian kita tentukan gaya tolak menolaknya ada apa dengan apa aja. Karena di sini PEI dan ini juga PEI dan tidak ada PEB, maka gaya tolak menolaknya hanya antara PEI dengan PEI. Nah, setelah seperti itu, baru kita bentuk molekulnya. Bentuk molekul dengan tidak ada PEB, hanya ada 2 PEI, maka akan berbentuk linear. Di mana ini atom pusat, ini elektron-elektron dari Cl-nya. Atau ini atom-atom Cl-nya ya. Ini atom pusatnya, di si Be-nya. Karena di sekitar Be tidak ada, maka jarak dari PEI dengan PEI yang ini akan sama, otomatis bentuknya akan linear atau datar semua, panjang semua. Gitu. Contoh yang ini dapat dipahami? Selanjutnya, contoh soal yang kedua, yaitu membuat bentuk molekul dari BCl3. Nah, awas lupa, kalau tadi kita berbicara mengenai BeCl2, sekarang kita berbicara BCl3. B dengan Be itu beda, nomor atomnya juga beda. Nah, caranya sama, kita masih harus konfigurasikan dulu setiap unsur dalam senyawa BCl3. Di mana B nomor atomnya 5, maka dia akan melepaskan 3 elektron untuk bisa stabil. Kemudian Cl masih sama, dia akan membutuhkan 1 elektron untuk stabil. Selanjutnya kita tentukan lagi, di BCl3 siapa yang akan menjadi atom pusat? Benar,
B, karena B anggotanya cuma 1, sedangkan Cl ada 3. Nah, selanjutnya buat struktur Lewisnya setelah tahu bahwa B yang akan menjadi atom pusat. Jadi B yang akan disimpan di tengah dan Cl akan mengikuti sesuai elektron yang diberikan oleh B. Nah, setelah itu kita tentukan jumlah pasangannya ada berapa, PeB-nya dan PeI-nya. Tentu masih di atom pusat. Setelah itu kita lihat jumlah pasangannya di di B ada berapa? Ini 1, ini 2, dan ini 3. Ada 3 pasangan. Ada PeB tidak? Tidak ada. Ada PeI? Tentu. Ada 3 juga. Karena tidak ada PeB, otomatis gaya tolak menolaknya atau repulsinya masih sama antara PeI dengan PeI. Selanjutnya, setelah itu baru kita bentuk molekulnya dengan jarak PeI dengan PeI itu harus sama. Karena mereka harus sama, otomatis yang akan terbentuk adalah segitiga datar atau planar. Contoh nomor 2 dapat dipahami? Selanjutnya, ada contoh nomor 3, di mana di contoh nomor 3 kita akan membuat senyawa bentuk molekul dari senyawa SO2. Kita sama harus konfigurasikan dulu di mana ada oksigen, ada sulfur. Oksigen nomor atomnya 8, sehingga dia membutuhkan 2 elektron. Dan sulfur nomor atomnya 16, sehingga dia juga akan membutuhkan 2 elektron. Nah, setelah kita konfigurasikan, tentukan atom pusatnya. Ya, yang menjadi atom pusat adalah S, karena S cuma 1 dan O ada 2. Selanjutnya, setelah itu baru kita buat struktur Lewisnya sesuai yang sudah kalian pelajari, di mana S akan menarik 2 elektron dari O yang ini dan O akan menarik 2 elektron dari S. Kenapa? Karena mereka sama-sama membutuhkan 2 elektron. Nah, S kan sudah stabil sama O yang ini, dan O yang ini juga sudah stabil. Karena mereka memakai elektron secara bersama, maka bentuk garisnya akan lurus saja, atau ikatannya ikatan rangkap 2. Nah, selanjutnya S, karena yang harus dibentuk adalah SO2 dan S sudah stabil dengan O yang ini, otomatis dia tidak akan menarik elektron dari O yang satunya, tapi dia hanya akan membantu O untuk bisa stabil mengikuti gas mulia, sehingga S akan meminjamkan atau membantu si O saja tanpa menarik elektron dari si O yang ininya. Jadi bentuk ikatannya panah, yaitu ini adalah ikatan kovalen koordinat. Nah, lihat di sini ada elektron punya si S yang nganggur, yang tidak dipakai oleh siapapun. Nah, kita masukkan ke jumlah pasangan. Jumlah pasangan PeB dan PeI-nya dari atom pusat. Nah, ini atom pusatnya. Ada berapa jumlah pasangan di sini? 1. Ini meskipun ada 2, tapi tetap dianggap 1 karena antara S dengan O ya. Ini 1, ini 2 karena di sini ada ikatan kovalen koordinat, dan ini ada 3. Berarti ada 3 pasang elektron. Nah, yang namanya karena ada 3 pasang, kita tentukan ada PeB tidak? Ada. Ini punya S yang tidak digunakan oleh elektron manapun. Jadi ada berapa pasang? Karena ada 2 elektron, berarti ada 1 pasang. Kemudian PeI-nya ada berapa? S dengan O yang ini membentuk 1 ikatan. S dengan O yang ini dia juga membantu 1 ikatan. Jadi ada 2 pasangan elektron ikat. Nah, sekarang di sini ada PeB-nya, otomatis repulsinya atau gaya tolak menolaknya akan berbeda dengan yang tadi. Dimana karena ada PeB, jadinya PeI dengan PeI akan jauh lebih kecil atau lebih rendah daripada jarak antara PeI dengan PeB. Nah, maka dari bentuk molekul ini adalah seperti ini, bentuk pi bengkok. Kenapa? Lihat, ini PeB, ini PeI, dan ini juga PeI. Perhatikan jaraknya.
jarak PEI dengan PEI daripada jarak PEB dengan PEI dengan PEB, mana yang lebih kecil? Ya, PEI dengan PEI, dia lebih kecil jaraknya daripada PEI dengan PEB. Nah, PEI dengan PEB dia lebih besar jaraknya. PEB dengan PEI yang sebelah sini dia lebih besar jaraknya. Jadi ini dengan ini jaraknya sama, tapi jarak yang ini dia sedikit lebih sempit. Kenapa itu namanya pi bengkok? Nah, kenapa pi bengkok? Yang harus diperhatikan adalah yang sebelah sininya, yang ikatannya saja. Jadi ini hanya membantu untuk menentukan nama dari bentuk molekulnya. Elektron bebas, pasangan elektron bebas hanya akan membantu, ya. Jadi yang diperhatikan ininya. Lihat, pasangan elektron ikat dengan pasangan elektron ikat, bila kita tarik garis maka bentuknya akan menjadi pi bengkok. Sampai sini dapat dipahami? Selanjutnya, bentuk-bentuk molekul itu tidak hanya 3 yang tadi saja, tapi ada banyak sekali. Banyak-banyak banget enggak, cuma ada banyak. Nah, pertama, Ibu akan gambarkan seperti ini saja ya. Yang harus kalian perhatikan adalah jumlah pasangannya dan PEB serta PEI-nya. Nah, perhatikan kenapa dia linear, karena tidak ada PEB. Jarak antara PEI dengan PEI yang satunya itu akan sama, jadinya linear. Dan di sini segitiga datar atau planar, karena tidak ada PEB juga, jadi jarak dari PEI 1 dengan PEI yang lainnya sama semua jaraknya. Dan karena ada 3 pasangan, jadi disebutnya sebagai segitiga datar. Nah, ini pi bengkok. Ini yang tadi ya, jadi dilihatnya yang ininya saja. Nah, kemudian tetrahedral. Tetrahedral itu jumlah pasangannya ada 4, di mana tidak ada PEB, hanya ada PEI-nya yang jumlahnya 4. Nah, perhatikan di sini, meskipun dari tampilan itu jarak antara ini dengan ini seakan-akan jauh lebih besar daripada ini dengan ini, padahal tidak. Kalau dibuat dalam bentuk nyata, mereka jaraknya harus sama. PEI yang atas dengan PEI yang sebelah sini harus sama jaraknya, sama seperti PEI yang ini dengan yang ini. Jadi semua PEI yang ada di sini harus sama jaraknya. Dan bentuknya akan seperti ini kalau dilihat dari depan. Gitu, tetrahedral. Selanjutnya, piramida segitiga. Nah, kenapa ini bisa dinamakan piramida segitiga? Pertama lihat ininya. Yang PEI-nya. Ini atom pusat. Set, tarik garis, ya ke atas. Maka dia akan membentuk segitiga piramida atau piramida segitiga. Atau kalau kalian tidak menyertakan ini, lihat yang ininya saja. Kalau ditarik garis, maka semuanya akan membentuk segitiga piramida. Tarik garis ini, yang ini ke sini juga tarik garis, baru ke atas. Gitu. Selanjutnya ada pi bengkok. Bu, kenapa sama dengan yang atas? Nah, yang diperhatikan kan cuma ininya saja. Jadi yang ini hanya akan membantu untuk menyebutkan bentuk molekulnya. Jadi lihat ininya saja. Karena bentuk ini dengan ini hampir sama, maka namanya pi bengkok. Cuma bedanya kalau di sini ada 2 pasangan elektron bebas. Selanjutnya ada segitiga bipiramida. Artinya segitiga bipiramida itu ada segitiga 2 piramida. Bi itu 2. Nah, perhatikan di sini. Perhatikan pointer yang Ibu tarik garis. Dari sini ke sini, sini dan ke sini. Bila dibentuk akan membentuk segitiga, dan bila ditarik garis ke atas dan ini juga ke sebelah sini, maka akan membentuk segitiga. Segitiga dasar dengan segitiga atas, segitiga dasar dengan segitiga yang bawah itu akan membentuk seperti piramida. Jadi piramida segitiga bipiramida atau bipiramida segitiga, sama saja.
ini bisa dibentuk dari jumlah pasangan yang jumlahnya ada 5 dengan tidak ada PEB. Nah, untuk yang lainnya, silakan dipahami sesuai yang sudah kalian rangkum. Baik, sampai di sini dulu materi hari ini. Ibu akan beri waktu kalian untuk mempelajari yang sudah kalian rangkum sebelumnya dan akan ada post test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat secara imajinasi, yang berwarna merah ini diibaratkan sebagai pulau-pulau kecil dan yang berwarna biru itu diibaratkan sebagai lautan. Jadi inti atom itu bagaikan pulau-pulau kecilnya dan elektron-elektron itu lautan-lautannya. Gitu. Selanjutnya ada sifat-sifat logam. Nah, sifat-sifat logam tentunya kalian sudah tahu karena logam adalah bagian yang lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa sifat-sifatnya? Pertama, dia menghantarkan panas yang baik. Salah satunya misalnya alas di setrikaan. Nah, di bagian sininya dia dapat menghantarkan panas. Kemudian, logam juga bisa ditempa. Artinya, dari satu bentuk bisa dibentuk menjadi bentuk yang lain. Misalnya pedang. Pedang itu kenapa bisa tajam? Karena dia bisa ditempa. Jadi dihaluskan permukaannya atau dipertajam permukaan luarnya. Kemudian, selain bisa ditempa, sifat logam yang lainnya itu dapat menghantarkan listrik atau merupakan konduktor yang baik.